Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melakukan perkuliahan ya, walaupun kita lakukan secara online. Semoga walaupun perkuliahan dilakukan online, tetapi tema atau materi yang kita inginkan itu bisa sampai kepada Anda. Baik, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pertama konsep kafir. Kita akan perdalam lagi makna kafir dan bagaimana orang itu boleh disebut kafir. Kemudian konsep fasik. Apa itu fasik? Jadi kafir itu berbeda dengan fasik. Tapi orang kafir itu pasti fasik dalam ajaran Islam. Nanti kita akan membahas itu. Kemudian terakhir pertemuan kali ini kita akan membahas juga tentang murtad. Apa itu murtad dan bagaimana orang yang murtad itu. Nah, pertama kita akan bicara tentang konsep kafir dalam Islam. Ya. Ini dalam sebuah artikel. Jadi nanti semua materi yang saya sampaikan ini Anda bisa temukan di dalam artikel. Artikel-artikel yang sudah saya siapkan linknya di e-learning. Nanti Anda tinggal lakukan review. Pertama, konsep kafir dalam Islam, bahwa terminologi kafir berasal dari kata kafarah, yang artinya menyembunyikan. Atau kalau dalam bahasa Arabnya, kafarah bermakna sataro. Atau bahasa Inggrisnya unveil, veil, ya, atau menutupi, yaitu menutupi dan menyembunyikan kebenaran Islam atau mereka yang menolak agama Islam. Ya. Dan istilah ini juga digunakan untuk orang yang tidak mau menyebut tidak mau menyebut kalimat syahadat atau tidak mau masuk ke dalam ajaran Islam. Ya. Nah, karena istilah ketika kita bersyahadat itu sebenarnya kita sudah mengikrarkan diri kita kepada Allah bahwa kita mengikat ya seluruh hidup kita ini hanya kepada Allah. Nah, sedangkan orang kafir menolak untuk pengikatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi istilah kafir ini pada dasarnya tidak bertujuan untuk menghina kelompok lain, ya. Karena dalam Islam itu kata kafir itu memang digunakan untuk mereka yang tidak mau menerima ajaran Islam. Namun pada perkembangannya ketika kita mengatakan kamu kafir, itu berarti menghina orang tersebut, ya, atau mengeksklud orang tersebut dari masyarakat. Itu seringkali seperti itu. Tapi istilah kafir ya pada dasarnya tidak bermakna penghinaan kepada orang, ya, tapi hanya stating the truth, ya. Jadi hanya mengungkapkan kenyataan bahwa mereka itu adalah orang yang tidak mau menerima ajakan atau seruan ajaran Islam. Ya. Maka kita harus memahami kata syahadat. Nah, syahadat di sini bahwa kita sebenarnya terikat untuk menyembah atau mengimani Allah, kita membenarkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, Rasulullah sebagai Rasul yang diutus Allah kepada kita. Dan mukhlisina lahuddin, itu kita harus ikhlas dengan menerima ajaran Islam. Maka di surat Al-Ikhlas itu disebutkan tauhid. Kita dikatakan qul huwallahu ahad. Nah, itu kita harus ikhlas. Ikhlas itu dalam artian kita harus rela, kita harus ridho bahwa Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan. Nah, Allah mendefinisikan kafir itu ada beberapa tempat. Misalkan ketika ada orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih Isa bin Maryam, Allah itu sama dengan Al-Masih, itu
itu kafir. Kristen sekarang kan mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi Allah di alam semesta. Jadi Yesus itu adalah Allah. Atau kita mengatakan innallaha tsalitsus tsalatsa. Allah itu ada tiga, ya. Tiga oknum. Kemudian kafir itu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, ya, tidak mampu memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, padahal kebesaran Allah, keagungan Allah itu sudah ada di depan matanya, ya. Sehingga ciri-ciri inilah yang kemudian apa yang disebut dengan kafir. Apalagi ketika orang itu adalah kafirul harbi, yaitu orang kafir yang memusuhi Islam, yang dengan keras memusuhi Islam, sehingga orang yang demikian, orang ini menjadi benar-benar menjadi musuh Islam, ya. Maka sangat aneh ketika dikatakan istilah kafir itu harus diganti. Tidak, ya, istilah kafir itu tidak bisa diganti. Nah, kemudian orang yang kafir itu juga termasuk orang musyrik. Jadi ketika kita melakukan kemusyrikan, menyekutukan Allah dengan berbagai cara, maka sebenarnya sudah kafir. Musyrikan. Misalkan, mohon maaf ini saya sampaikan, ketika dia melakukan peribadatan kepada selain Allah dengan sesajian dan lain-lain, maka sesungguhnya dia kafir. Dia kafir. Dia tidak termasuk bagian daripada orang muslim. Kenapa? Kok saya bisa mengkafirkan itu? Karena perbuatannya itu kafir. Tapi kalau secara personal, saya tidak berani mengkafirkan. Jadi ada pengkafiran yang sifatnya perbuatan, tapi tidak mengkafirkan dari segi individu. Kemudian golongan selalu melawan Islam, ya, termasuk orang munafik, itu adalah orang kafir. Kemudian kafir mutlak, orang yang jelas-jelas menyebut diri mereka kafir. Kemudian apakah ketika kita bertemu dengan orang kafir itu berarti kita harus perang kepada mereka? Ya, tentunya tidak, ya. Dalam Islam jelas ayatnya, waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Bunuhlah orang kafir, ya, di jalan Allah, orang-orang yang memerangimu. Kalau mereka tidak memerangi, berarti tidak boleh untuk diperangi. Ya, yang boleh diperangi adalah hanya orang-orang yang memang sudah mengikrarkan peperangan kepada kita. Sehingga kata kafir itu dalam masyarakat tetap digunakan, ya, bagi mereka yang memang benar-benar kafir. Nah, tapi tetap kita harus menghormati orang kafir. Nah, sebenarnya semua agama itu memiliki istilah kafirnya sendiri-sendiri. Kalau ajaran agama Hindu itu orang di luar Hindu disebut Maitra. Agama Buddha, orang yang di luar Buddha disebut Abrahmacar. Orang di luar agama Yahudi disebut dengan istilah Ghayyin. Orang di luar agama Kristen, ya, itu disebut dengan domba-domba yang tersesat. Jadi istilah-istilah ini memang sudah digunakan oleh orang-orang agama lain untuk membedakan antara diri mereka dengan identitas mereka dengan orang yang menganut ajaran agama lain. Nah, sedangkan konsep kafir itu siapa saja yang boleh kita sebut dengan kafir. Nah, ini perlu diperjelas, saya perbesar sedikit tulisannya ya agar lebih jelas. Jadi kita itu sebenarnya tidak boleh mengkafirkan orang lain. Ini sudah jelas sekali. Kalau diperlukan, ya, penyebutan kafir terhadap kelompok atau perseorangan itu tidak boleh dilakukan hanya perseorangan, tapi harus dilakukan dengan kajian yang mendalam.
Jadi kita kalau mau mengkafirkan orang, itu tidak boleh kamu kafir gara-gara melakukan sebuah hal. Misalkan seseorang melakukan kegiatan sesajenan, itu tidak boleh dengan serta merta kita hukumi dia kafir. Itu harus kita telusuri dulu sedalam-dalamnya. Kalau dukun, nah itu pasti kafir, itu dukun ya. Karena kalau dia melakukan perbuatan sihir, itu pasti kafir. Sehingga kafir itu hanya bisa diberikan, ya pertama kalau orang yang sudah sangat-sangat jelas kekufurannya, misalkan dia melakukan perdukunan dan lain-lain, maka itu disebut kafir. Dan yang harus melakukan kajian ini itu adalah MUI tentunya, ya, Majelis Ulama Indonesia, atau lembaga-lembaga yang memiliki otoritas seperti Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Nah, dalam masalah takfir ini, pengkafiran itu ada lima kriteria yang harus dipenuhi sebelum kita mengeluarkan fatwa takfir kepada seseorang atau kelompok. Nah, pada prinsipnya orang yang syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu mereka semuanya adalah orang muslim, ya, adalah orang muslim. Jadi selama kita berkata asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, kita adalah orang muslim. Kalau kafir ya berarti tidak berhak untuk mewariskan. Tidak boleh orang kafir itu mewarisi dari orang mukmin. Atau sebaliknya, orang mukmin tidak boleh mewarisi dari orang kafir. Kemudian kafir adalah orang yang menentang dan menolak ajaran Allah. Pertama, kafir ingkar, yaitu mengingkari tauhid. Kedua, kafir penolakan. Misalkan dia mengingkari dengan lisan tapi mengakui dalam hatinya, itu termasuk kafir. Kafir mu'anid yaitu mengetahui kebenaran Islam ya, dalam hatinya dan dinyatakan oleh lisannya, namun ia menolak untuk beriman. Jadi ada demikian, hati dan lisannya itu mengatakan Islam benar. Ini seperti pamannya Nabi. Ya. Dia mengakui bahwa Nabi adalah utusan Allah, tapi dia menolak untuk beriman. Kemudian kafir nifak, ya. Yaitu orang yang beriman dengan lisannya, namun hatinya mengingkarinya. Kemudian vonis kafir atau takfir adalah mengeluarkan seseorang muslim dari keislamannya yang dinilai kafir, ya. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh orang, oleh saya, oleh Anda, tapi oleh sebuah lembaga yang memiliki otoritas seperti MUI, ya, atau otoritas yang dimiliki oleh negara, itu boleh. Kemudian muncul di tengah masyarakat itu kemudian ada dua sikap ekstrim, ya, yang menganggap takfir itu tidak ada. Ya. Kemudian ada kelompok yang terlalu mudah mengungkapkan kata kafir kepada orang lain. Nah, ini juga berbahaya. Jadi dua sikap ekstrim ini kita tentang. Kemudian vonis kafir itu harus dilakukan sebagai upaya terakhir. Jadi kalau kita sudah lakukan dialog, jadi jangan sampai orang bicara sedikit langsung kita katakan kafir, tidak. Tapi kita telusuri dulu, kita dalami dulu bagaimana jalan pemikirannya, bagaimana ungkapan-ungkapannya. Kemudian setelah kita pelajari itu, kita bertemu dengannya. Kemudian setelah kita bertemu dengannya, kita diskusi, kita sampaikan keberatan-keberatan kita. Kalau dia kemudian masih tetap berpendirian pada pendapatnya yang sesat, maka orang itu pantas disebut kafir. Nah, kafir ada beberapa hal. Pertama, kafir i'tiqadi, yaitu segala macam akidah yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Kemudian kafir qauli, kafir ucapannya. Kafir perbuatan, ya, yang mana perbuatannya itu mengandung indikator akidah yang kafir. Misalkan dia melakukan sesajenan, tapi dia ternyata masih sholat, dia ternyata masih berkata la ilaha illallah, tapi perbuatannya itu bermasalah.
itu masuk kafir amali. Nah, vonis kafir itu tidak boleh ditetapkan kecuali jika syarat-syaratnya terpenuhi. Pertama, ucapan atau perbuatan yang menyebabkan kekafiran atau benar dilakukan oleh mukallaf yang sudah akil dan baligh. Ucapannya itu kalau dilakukan dengan terpaksa, jadi terpaksa dia harus mengatakan mengingkari Islam, maka itu tidak terhitung. Jadi kafir itu kalau dia mengakui keluar dari Islam atau dia bukan orang Muslim dan dia akui itu dalam kalbunya dan dalam lisannya. Misalkan kemudian ucapan yang ketika kita misalkan terlalu emosi atau terlalu sedih, kemudian kita mengungkapkan sesuatu yang mana sesuatu itu bisa menyebabkan pada kekufuran. Nah, itu tidak termasuk daripada kafir karena dia sedang dalam kondisi yang tidak stabil, yang tidak waras. Ya. Kemudian sudah sampai padanya dalil-dalil yang jelas. Jadi orang itu harus belajar, harus sudah mengetahui tentang kebenaran Islam. Kalau misalkan kafirnya karena kebodohan, misalkan orang di suku Eskimo, dia tidak pernah mendengar tentang Islam, atau dia hanya mendengar tentang Islam yang buruk-buruknya saja, maka orang yang demikian tidak boleh divonis kafir. Dia tidak boleh divonis kafir. Kita tidak boleh mengatakan kamu kafir, tidak. Karena dia tidak tahu. Kita beritahu dulu ya kebenarannya seperti apa. Kalau kemudian dia menolak, nah itu baru berarti dia kafir, memang tidak mau menerima. Nah, itu pun kita tunggu ya, kita tunggu, jangan langsung kafir tidak, tapi kita tunggu dalam proses dakwah sehingga dia mau menerima Islam. Kemudian orang itu tidak bisa disebut kafir kalau dia melakukan takwil ya atau penafsiran yang tujuannya hanya untuk mencari kebenaran, itu tidak disebut kafir. Kemudian vonis kafir harus ditetapkan berdasarkan syariat, bukan opini, bukan hawa nafsu atau keinginan pihak-pihak tertentu. Kalau demikian tidak boleh disebut kafir ya. Saya seringkali dengar beberapa ulama, beberapa ustadz ya, saya tidak sebut ulama, kemudian menyebutkan ini kafir, kelompok ini kafir, dia ini kafir. Nah, itu gampang sekali menyebut kata kafir. Termasuk kata dolal, kata sesat, itu juga hati-hati untuk menyebutkannya kepada orang lain. Kemudian sebelum menetapkan vonis kafir harus dilakukan terlebih dahulu beberapa hal. Ada verifikasi dan validasi bahwa memang keyakinan, perkataan, perbuatannya menyebabkan kekufuran. Kemudian vonis kafir ditetapkan secara hati-hati ya, sebagai langkah terakhir dari upaya-upaya lain. Jadi ini langkah terakhir kafir, vonis kafir itu. Kemudian menghindari pengkafiran individu atau personal kecuali setelah tegaknya hujah yang mutabarah. Jadi kita tidak boleh mengkafirkan seseorang, tetapi yang kita kafirkan itu perbuatannya, perkataannya, atau keyakinannya. Ya. Jadi saya yakin kalau di pohon itu ada penunggunya yang itu bisa membahayakan kita. Itu masuk kekufuran. Apa yang kufur? Keyakinannya bahwa setan itu bisa membahayakannya, padahal tidak ada yang bisa membahayakan kecuali. Kemudian kafir hanya bisa dilakukan kolektif oleh ulama yang kompeten, yang memahami syarat-syarat dan penghalang takfir. Ulama-ulama jadi yang boleh mengkafirkan orang yang memang sudah sangat pakar. Kemudian setiap kesesatan kalau sudah diteliti dengan majelis fatwa yang ketat, ya, maka pasti sesat, pasti kafir, ya, tidak boleh diikuti. Kemudian dosa besar, ketika kita melakukan dosa besar, itu kita tidak serta-merta dihukumi kafir. Orang yang pezina tidak dihukumi kafir, tapi juga tidak dihukumi mukmin. Lalu dihukumi apa? Dihukumi fasik, yang
di sini akan kita bahas ya. Nah, sehingga MUI ini menyebutkan kalau menentukan tentang kafir itu harus berdasarkan syarat dan kriteria yang sangat-sangat persyaratan dan prosedur yang sangat-sangat ketat, sehingga MUI sekalipun tidak bisa dengan sakar PDW ya, untuk mengkafirkan seseorang. Berikutnya adalah tentang orang fasik. Apa itu fasik? Ini ada di sebuah blog ya, saya temukan. Kita baca saja, yang penting kita bisa peroleh materi dari kuliah kita. Bahwa yang disebut dengan fasik yaitu orang yang suka berbuat dosa dan durhaka kepada Allah. Nah, kafir, kekufuran, orang kafir tidak beriman kepada Allah itu bagian daripada kedurhakaan kepada Allah, sehingga seluruh orang kafir itu ini bagian daripada orang fasik. Jadi orang yang tidak secara keimanan, orang yang tidak beriman kepada Allah itu sudah masuk dalam kategori fasik. Jadi tentu juga orang yang suka berbuat dosa juga termasuk orang fasik. Tapi kalau dosanya kecil-kecil itu jangan disebut fasik. Yang fasik itu ketika dia menentang hukum Allah. Ketika akan diterapkan hukum Allah, dia menentang dan lain sebagainya. Sehingga ciri-ciri orang fasik itu surat Al-Baqarah Anda bisa lihat, mereka alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, orang yang merusak janji mereka kepada Allah. Itu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Apalagi orang yang nyata-nyata menyembah setan, ya, menyembah setan untuk mencari kekayaan. Pelaku-pelaku pesugihan itu sudah jelas mereka orang fasik. Untuk kafirnya, ya nanti dilihat dulu keyakinan mereka seperti apa. Kemudian menuhankan hawa nafsu mereka sendiri. Kemudian mereka orang yang memutuskan perintah tali silaturahim, itu masuk kafir. Nah, fasik. Kemudian orang yang suka berbuat jahat dan kerusakan di muka bumi itu juga fasik. Jadi orang fasik itu adalah orang yang lupa diri, orang yang lupa diri dia menjadi lupa kepada Tuhan. Lupa kepada Tuhan berarti dia melawan dan menabrak hukum Allah. Ya. Sehingga itu disebut dengan fasik. Nah, ini di Republika kita lihat detail lagi ciri-ciri dan kategori orang fasik menurut Al-Quran. Nah, orang fasik itu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang nggak taat kepada Allah itu fasik. Orang nggak pernah sholat itu fasik. Ya. Sholatnya bolong, ya masih mending lah dari kefasikannya. Tapi tetap disebut fasik. Fasik. Ya. Fasik itu ada dua jenis. Pertama fasik kafir, yaitu yang orang yang tidak iman kepada Allah. Kemudian fasik fajir, orang yang iman kepada Allah tapi suka berbuat maksiat. Nah, yang pertama fasik kafir ini seperti di surat Al-Kahfi ketika Allah menyebutkan iblis, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jadi iblis itu dari bagian golongan jin, kemudian dia fasik kepada Tuhannya. Saya sedikit perbesar ya teksnya biar bisa lebih jelas. Kemudian jadi orang yang kafir itu pasti dia fasik. Kemudian orang fasik fajir, yaitu orang yang suka minum khamar, suka berzina, makan makanan haram, tidak mau beribadah, suka bermaksiat, itu masuk orang yang fasik, tidak kafir. Kemudian ada perbedaan mendasar antara fasik dan kafir. Kalau orang fasik itu masih diampuni selama dia memberi bersyahadat. Tapi orang kafir itu tidak bisa diampuni kecuali dia bertobat dan mengucapkan dua kalimat syahadat.
Kemudian kalau kafir, ya, orang kafir itu kan dorongannya itu ada pada otaknya, ya, pada keyakinannya. Tapi orang fasik, fajir, itu dorongannya adalah nafsu syahwat biasanya, sehingga masih bisa diampuni. Ini dalilnya, wa huwa alladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'ani sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Jadi selama kita bertaubat, maka insya Allah Allah akan mengampuni kita, dan juga tidak lupa diri dari berbagai hal. Kemudian makna fasik itu diantaranya adalah kerajaan hajri syar'i. Jadi orang yang keluar dari pengakuan syariat. Jadi orang yang tidak mengakui syariat, ya, tidak mengakui ajaran Allah, tidak. Misalkan ketika Allah mewajibkan sholat, kemudian dia berkata sholat itu tidak wajib. Nah, saat itu dia sudah menjadi orang fasik. Nah, ini orang yang melakukan dosa, yaitu ini tadi sudah beberapa dijelaskan, sehingga di sini orang fasik itu harus kita harus berhati-hati agar tidak sampai menjadi orang yang fasik, ya, melanggar syariat atau menegasikan, tidak percaya kepada syariat Allah, itu juga termasuk daripada orang fasik. Baik, berikutnya kita akan berbicara tentang konsep murtad. Kita dari sini saja tentang apa itu murtad. Nah, murtad itu berasal dari akar kata riddah atau irtidad atau irtadda yartaddu fahuwa murtadun. Murtadun, ya. Atau orang yang murtad itu adalah orang yang riddah dari kata radda, ya, yang artinya adalah menolak Islam, dia kembali menjadi kafir, dia tidak mau beragama lagi dari agama Islam, yang mana asalnya dia Islam, kemudian dia menolak Islam, itu murtad. Nah, kemudian orang-orang yang murtad pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu diperangi. Kenapa? Karena mereka murtadnya itu sambil memusuhi Islam. Jadi ketika orang Islam ketika disyariatkan untuk membayar zakat, mereka menolak untuk membayar zakat setelah kematian daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi murtad ini termasuk adalah pengingkaran adanya pencipta, dia meyakini rasul itu tidak ada, menghalalkan perbuatan yang haram dan mengharamkan yang halal, ya. Kemudian murtad itu berarti batalnya nilai-nilai religius, ya. Ketika keyakinan kita itu menjadi batal, itulah saat itu kita murtad, ya. Kemudian jelas bahwa orang yang mati dalam keadaan murtad, ya, atau mengandung kata-katanya unsur kemurtadan, maka dia akan sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Kemudian syarat murtad itu orang yang berakal. Kalau dia anak kecil tidak boleh dibilang murtad. Kemudian orang yang murtad itu tidak boleh mewarisi dari orang tuanya. Kemudian dia juga hartanya kalau nanti meninggal maka menjadi rampasan bagi kas negara, karena dia tidak mukmin. Kalau mukmin ya diwariskan, tapi kalau tidak mukmin maka hartanya itu dibagi-bagi kepada saudara-saudara. Baik, sikap kita terhadap orang murtad, ya. Jadi orang murtad itu amalannya seluruhnya hangus dan tidak diterima di sisi Allah, ya. Kemudian
Orang murtad itu orang yang mengakui Islam dalam hatinya, tapi kemudian dia kafir. Atau kemudian hatinya setelah dia Muslim, kemudian hatinya menyimpang dan mengakui bahwa Islam itu salah. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat eh, yang menunjukkan kepada kemurtadan. Kemudian tidak terdapat sanksi yang tegas bagi orang murtad, ya, seperti kasus-kasus lain. Nah, orang yang murtad itu tidak ada sanksi hukum duniawinya, tapi hukumannya ada di akhirat kelak. Nah, terus kok ada dalil hadis man kharaja an dinihi fahuwa faqtuluhu, ya. Saya lupa, intinya orang yang keluar dari agamanya, orang yang murtad, maka bunuhlah dia. Itu ada dalilnya. Nah, maksudnya di sini dia harus dibunuh karena orang itu tidak selain murtad, ya, dia kemudian memusuhi ajaran agama Islam. Jadi bukan hanya sekedar murtad, tapi sudah pada level memusuhi. Nah, orang yang murtad dan kemudian memusuhi Islam ini hukumnya harus dan wajib untuk dibunuh. Ya. Karena kenapa? Karena dia bukan hanya karena dia sangat membahayakan bagi orang-orang Muslim, sehingga kalau mau murtad ini saran, ya. Tapi semoga tidak ada di sini yang murtad, itu jangan sampai kemudian kita menghina agama lama kita, ya, agama Islam. Sehingga Islam ini sangat toleran sekali. Orang tidak mau Islam boleh. Orang yang sudah masuk Islam kemudian dia murtad boleh, hukumnya boleh, tapi ditanggung konsekuensinya masing-masing. Atau hukumnya haram, ya, haram, tapi kalau Anda lakukan ya sudah keluar dari ajaran Islam, itu hukumannya. Sehingga kita harus hati-hati untuk kemudian tidak terjerumus kepada kemurtadan atau sesuatu yang menyebabkan diri kita dikeluarkan dari keislaman. Itu agar kita berhati-hati. Sehingga harapannya tadi masalah kafir saya sedikit simpulkan bahwa konsep kafir itu memang adalah bagian dalam ajaran Islam, namun kita tidak boleh dengan sengaja menyebut orang lain kafir dengan tujuan menghina. Karena kata kafir sendiri itu tidak ditujukan untuk penghinaan kepada orang lain. Dan kemudian dalam hal mengkafirkan itu harus dilakukan oleh sebuah lembaga atau yang memiliki otoritas dalam berfatwa, dalam memberikan hukuman. Sedangkan untuk fasik, yaitu orang pelaku dosa besar, termasuk orang kafir itu termasuk orang fasik. Jadi orang fasik itu adalah orang pelaku dosa. Nah, orang pelaku dosa, misalkan peminum khamr, pezina, mereka itu bukan orang kafir. Mereka bukan orang kafir, tetapi dihukumi dengan fasik. Kemudian murtad itu mereka adalah orang yang keluar dari Islam, yang mana mereka sudah pernah Muslim, kemudian mereka tidak dihukumi mati, tidak ada hukuman apapun, kecuali jika dengan kemurtadannya itu dia kemudian mempengaruhi orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Ini hal-hal yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.